Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Karena saya sekarang ini merekam itu pada malam hari. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari proposal skripsi saya sebagai tugas untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, jadi yang pertama itu judul saya yakni tipe fluida manifestasi panas bumi mata air panas di Bukit Kasih, Desa Kanonang, Kecamatan Kangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Oke, next. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Jadi di sini yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini adalah di Indonesia itu negara Indonesia sendiri merupakan daerah yang berpotensi akan sumber daya alam termasuk sumber daya panas bumi atau geotermal. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah Ring of Fire dunia. Nah, di mana lempeng jalur tektonik yang membentang dari ujung Pulau Sumatera, Jawa, hingga daerah Bandang Maluku akan akibat dilintasi oleh jalur Ring of Fire. Nah, selain itu, di Sulawesi Utara sendiri itu terdapat lokasi-lokasi manifestasi panas bumi berupa mata air panas, fumarole, steaming ground, warung ground, kolam lumpur panas, solpatara, dan batuan literasi serta manifestasi panas bumi lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Nah, oleh karena itu, salah satu daerah Sulawesi Utara yang memiliki manifestasi panas bumi yakni di Bukit Kasih Kanonang. Jadi tempat tersebut adalah salah satu tempat wisata yang berada di Sulawesi Utara. Itu di situ terdapat manifestasi ada solpatara dan sebagainya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan meneliti yaitu penentuan tipe fluida pada mata air panas di salah satu lokasi yang ada di ruang lingkup Bukit Kasih Kanunang tersebut. Next. Nah, di sini kita masuk pada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang saya angkat untuk judul proposal saya itu hanya satu. Jadi rumusan masalahnya yaitu cari dan tentukanlah tipe fluida manifestasi mata air panas Bukit Kasih Kanonang. Ya. Maksud saya mata air panas di Bukit Kasih Desa Kanonang. Jadi Kanonang itu adalah desa di mana terdapat lokasi Bukit Kasih tersebut. Nah, untuk tujuan penelitian ini, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe fluida manifestasi mata air panas di Bukit Kasih Desa Kanonang. Jadi untuk masalah tujuan ini untuk sementara saya hanya memakai itu dulu dan bisa jadi akan berubah pada saat saya akan mengajukan ke pembimbing akademik saya ataupun pembimbing skripsi saya. Nah, kita masuk pada manfaat penelitian. Jadi untuk manfaat penelitian kebetulan di sini juga sudah saya hanya mengambil satu. Jadi adapun manfaat dari penelitian ini yakni pada saya ambil dari aspek praktis. Jadi aspek praktis itu kita dapat mengetahui informasi mengenai klasifikasi tipe air yang ada di daerah manifestasi dengan mudah serta juga dapat mengetahui perbedaan mana manifestasi mata air panas dengan air biasa karena kedua ini memiliki perbedaan yang cukup pesat. Oke, next. Nah, di sini untuk bab 2. Jadi kita masuk pada kajian pustaka. Jadi bab 2 itu dasar teori. Jadi dasar teori yang pertama saya ambil adalah sistem panas bumi. Jadi pada proses pembentukan panas bumi. Nah, geotermal itu sendiri kita ambil pengertiannya dulu ya. Jadi geotermal sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu geo yang berarti bumi dan thermal yang artinya panas. Nah, berarti geotermal adalah panas yang berasal dari dalam bumi.
Sehingganya proses terbentuknya energi panas bumi ini sangat berkaitan dengan teori tektonik lempeng, yaitu teori yang menjelaskan mengenai fenomena-fenomena alam yang terjadi seperti gempa bumi dan sebagainya. Next. Nah, ini ada pengertian panas bumi, bisa dilihat di slide. Jadi panas bumi itu merupakan ataupun adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas. Karena saya pada judul profesor saya itu adalah khusus untuk penentuan tipe fluida pada mata air panas. Nah, uap air serta batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan. Dipisahkan dalam ya, bukan salah ketik. Jadi dalam suatu sistem panas bumi. Nah, sementara energi panas bumi merupakan energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi, pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Next. Nah, berdasarkan beberapa sumber, yakni salah satunya adalah Ronald D. Pipo, itu pada tahun 2005 itu mengklasifikasi sistem geothermal menjadi 4, antara lain geopressure reservoir, terus hot dry rock reservoir, magma reservoir, dan hydrothermal reservoir. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini adalah sistem geopressure. Yang pertama adalah sistem geopressure. Nah, lokasi reservoir ini lebih dalam daripada reservoir hidrotermal, yaitu sekitaran 2.400 meter sampai dengan 9.100 meter. Reservoir ini memiliki kadar garam yang tinggi tetapi memiliki temperatur yang rendah. Ya, jadi kadar garamnya ini pada reservoir ini dia tinggi tetapi temperaturnya itu rendah. Tidak artinya tidak sama ya. Nah, untuk sistem ini berasosiasi dengan sistem reservoir gas dan minyak yang dalam reservoir ini berisi air panas yang mengandung banyak sekali gas metana, sehingga berada pada lingkungan yang gradien tekanannya lebih besar daripada gradien hidrostatik. Next. Nah, kita lanjut pada sistem hot dry rock. Nah, untuk sistem hot dry rock ini dia merupakan reservoir juga, tetapi reservoir ini memiliki kedalaman yang sangat dalam. Berbeda dengan sistem tadi ya, yang sangat dalam sehingga permeabilitasnya itu menjadi lebih kecil. Nah, sumber panas yang tinggi dalam bantuan impermeable berasal dari intrusi magma atau gradien geothermal. Nah, tidak terdapat fluida pada batuan yang impermeable. Artinya pada batuan impermeable tersebut tidak terdapat batuan ya. Pemanfaatannya dilakukan dengan cara memberi reservoir ini dengan membuat artificial reservoir atau injeksi air dingin pada lapisan batuan yang impermeable ya. Next. Nah, untuk sistem magma, jadi sistem magma ini yang pertama itu eksploitasi pada reservoir ya. Nah, reservoir ini sangat berbahaya sehingga belum banyak yang mengkajinya. Caranya adalah dengan mencari reservoir yang berisi magma pada kedalaman relatif dangkal, kemudian mengambil magma tersebut. Jadi magma itu diambil dari sebuah sumur untuk memanasi heat exchanger ya. Next, itu lanjut sistem hidrotermal. Nah, pada sistem hidrotermal dia juga masuk pada reservoir. Ini airnya itu berasal dari permukaan yang diperoleh dari hujan, natural recharge. Air ini kemudian masuk karena adanya perekahan batuan melalui saluran pori-pori di antara butir-butir batuan. Jadi karena ada pori-pori, maka airnya masuk begitu. Nah, air tersebut kemudian terakumulasi dalam reservoir sampai penuh. Jadi air itu masuk, kemudian sampai penuh di dalam reservoir sampai penuh dan terpanaskan oleh batuan beku panas atau disebut pluton ya. Next. Nah,
Bagian 3 itu dasar perpindahan panas. Nah, untuk dasar perpindahan panas, saya mengambil sumber dari salah satu toko, yakni menurut Hans De dan Carl, itu tahun 2011, dalam termodinamika panas didefinisikan sebagai energi yang melewati batas dari suatu sistem di mana energi dari temperatur tinggi berpindah ke temperatur rendah. Jadi temperatur tinggi itu kemudian berpindah ke temperatur rendah. Jadi tidak berpindah dari temperatur rendah ke temperatur tinggi ya, tidak begitu. Lanjut, perpindahan panas juga merupakan fenomena alam yang seringkali kita dapatkan sehari-hari. Tentunya kita bisa melihat di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, istilah yang umum digunakan dalam perpindahan panas yaitu flux panas atau heat flux. Kemudian Q didefinisikan sebagai besarnya laju perpindahan panas per satuan luas bidang normal terhadap arah perpindahan panas ya. Next. Nah, yang keempat itu manifestasi permukaan. Tentu kita sudah mengetahui ya apa saja manifestasi yang bisa kita temukan pada permukaan. Nah, berbeda dengan sistem minyak gas ya. Sistem minyak gas tahu ya. Jadi adanya suatu sumber daya panas bumi di bawah permukaan seringkali ditunjukkan oleh adanya manifestasi panas bumi di permukaan seperti mata air panas, fumarole, steaming ground dan sebagainya. Itu disebabkan karena adanya sumber daya panas bumi di bawah permukaan, sehingganya manifestasinya itu muncul di atas permukaan. Nah, contohnya itu seperti mata air panas, kubangan lumpur panas, geyser, manifestasi panas bumi dan manifestasi panas bumi lainnya. Next. Nah, ini di sini ada gambar yang bisa saya tampilkan di slide. Jadi di sini ini ada beberapa bentuk dari ataupun nama-nama dari manifestasi panas bumi. Bisa kita lihat ya, bisa dilihat ada geyser, silika sinter. Ini saya ambil dari bukunya Ibu Neni Saptajis, ya ini dosen dari Institut Teknologi Bandung. Nah, next. Kita masuk pada penentuan tipe air panas. Di sini data kimia yang diperlukan untuk dalam pembentukan tipe fluida reservoir adalah kandungan relatif dari klorida. Nah, bikarbonat, HCO3, dan sulfat SO4. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung presentasi unsur klorida, HCO3, dan SO4 atau sulfat ya. Nah, kemudian data tersebut diplot dalam diagram segitiga Gigenbach. Itu kita bisa lihat di gambar yang saya tampilkan di slide, bisa dilihat bersama. Jadi gambar segitiganya seperti yang ada di slide tersebut. Next. Nah, penelitian terkait. Jadi proposal saya ini ada penelitian terkaitnya yang berkaitan dengan penelitian saya. Yang pertama itu penelitian pertama dilakukan oleh Rahmatul Hidayah dan Ardian Putra pada tahun 2014 dengan judul penentuan tipe fluida sumber mata air panas di Kecamatan Gunung Talang. Mohon maaf ya, saya baca. Kabupaten Solok berdasarkan analisis kandungan ion HCO2, SO4 dan Cl ataupun klorida. Nah, dengan menggunakan diagram trilinear atau diagram Piper, pengujian kandungan ion HCO3 menggunakan metode titrasi. Jadi pada penelitian mereka itu mereka menggunakan metode titrasi. Next. Selengkapnya bisa dibaca di presentasi saya ataupun PowerPoint yang saya tampilkan. Nah, next di sini penelitian terkait kedua yang dilakukan oleh Yohanes Brahmo, Emianto dan Yoga Ariwibowo pada tahun 2011 dengan judul penelitian studi geokimia fluida panas bumi daerah prospek panas bumi Ngelimut G. Ungaran, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jadi lokasi yang saya sebutkan tadi itu terdapat pada Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada penelitian ini dibahas bahwa geokimia fluida panas
Geokimia fluida adalah metode yang berguna untuk menganalisis proses literal dan vertikal dan tren di geothermal system seperti darah dan urin. Analisis untuk menentukan fungsi dari organ-organ tubuh dalam tubuh manusia. Next. Nah, penelitian ketiga, maaf ya. Penelitian ketiga itu dilakukan oleh Yoga Ariwibowo dan Heri Nurrahman pada tahun 2012 dengan judul penelitian Studi Geokimia Air Panas Area Prospek Panas Bumi di Gunung Kendali Sodo, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji dengan metode yang melakukan perhitungan dengan menggunakan metode geotermometer NAKCA dan metode diagram ternary. Next. Nah, penelitian keempat itu dilakukan oleh Wirga Zulwidiatama pada tahun 2014 dengan judul penelitian analisa geokimia fluida untuk penentuan potensi sumber daya panas bumi lapangan Ziwe, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini dibahas bahwa lapangan panas bumi Ziwe tersebut itu terletak pada Provinsi Jawa Barat, menunjukkan keadaan geologi yang memungkinkan untuk terdapatnya sumber daya panas bumi. Posisinya terletak pada jalur pegunungan api sehingga memungkinkan terbentuknya suatu sistem panas bumi. Jadi karena berdekatan dengan gunung api sehingga itu diperkirakan akan membentuk suatu sistem panas bumi. Next. Nah, oke, kita masuk pada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir pada proposal skripsi saya ini, yakni dasar pemikiran penelitian ini yaitu di dalam lingkungan sekitar kita itu pasti terjadi fenomena-fenomena alam seperti adanya air panas, ada kesalahan ketik, air panas, lumpur panas, tanah beruap dan sebagainya. Nah, itu adalah suatu manifestasi-manifestasi yang ditimbulkan oleh adanya panas bumi yang terdapat pada permukaan, begitu. Sehingganya manifestasinya itu muncul di atas permukaan. Nah, fenomena alam seperti ini menunjukkan adanya itu, saya sudah jelaskan tadi ya. Kita bisa dibaca sekalian di slide saya. Nah, dalam suatu sistem panas bumi terdapat fluida panas ya, dan terdapat wadah sistem panas bumi yang disebut dengan reservoir. Nah, dari reservoir tersebut terdapat rekahan-rekahan yang mengakibatkan munculnya keluaran. Nah, keluaran yang keluar dari reservoir itu akan disebut manifestasi panas bumi, yaitu tadi seperti mata air panas, fumarole, geyser dan sebagainya. Begitu. Nah, next. Nah, pada penelitian ini salah satu manifestasi yang saya gunakan, itu saya sudah sebutkan dari awal ya. Yang saya gunakan adalah mata air panas karena saya akan menentukan tipe fluida dari manifestasi tersebut. Nah, oleh karena itu dalam melakukan penelitian panas bumi itu terdapat beberapa metode yang digunakan. Salah satunya adalah metode eksplorasi geokimia. Nah, pada mata air panas dengan menggunakan metode geokimia ini kita bisa mengetahui tipe fluida yang ada pada mata air panas manifestasi panas bumi tersebut, khususnya di daerah Bukit Kasih, Desa Kanonang, begitu. Next. Nah, ini bisa dilihat di slide saya. Ini adalah salah satu untuk simpelnya. Ini simpel ya. Simpel dari kerangka berpikir saya ya. Jadi kerangka berpikir saya itu saya mulai dari sumber panas. Kemudian karena di dalam sumber panas tersebut ada fluida panas. Nah, di dalam fluida tersebut itu ada ada penampungannya, itu ada reservoir, kemudian ada rekahan. Nah, kemudian rekahan tersebut itu muncullah manifestasi panas bumi karena yang dikeluarkan dari rekahan tersebut manifestasi panas bumi. Manifestasi panas bumi seperti apa? Yaitu saya sebutkan sudah berulang-ulang kali tadi. Itu ada mata air panas, geyser, tanah beruap dan sebagainya. Nah, kemudian saya menggunakan metode geokimia untuk metode geokimia untuk melakukan
penentuan tipe fluida pada proposal skripsi penentuan tipe fluida manifestasi mata air panas di Bukit Kasih tersebut ya. Ini adalah diagram alir dari kerangka berpikir saya, bisa dilihat ya. Next. Nah, kita sudah masuk pada bab 3. Jadi bab 3 itu metode penelitian yang saya gunakan. Jadi yang pertama itu adalah lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian ini gambarnya ini saya ambil dari lokasi ataupun maps ya. Maps itu lokasi yang dilakukan penelitian ini terdapat pada gambar berikut. Jadi lokasinya ini, titik koordinatnya ini, kebetulan titik koordinat ini saya sudah pernah melaksanakan pada kemarin. Itu kalau tidak salah itu ada vulkanologi, itu ada turun lapangan, maka saya kemudian melihat di sana itu terdapat salah satu tempat manifestasi panas bumi. Kemudian saya ambil koordinatnya, yakni khususnya manifestasi panas bumi mata air panas, saya ambil koordinatnya dan saya simpan hingga hari ini saya gunakan. Nah, koordinatnya itu terletak pada 124, untuk X itu 124 765 50061, untuk Y-nya itu 162185 dan elevasinya itu terdapat pada 991,2 meter. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, kita masuk pada alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan itu yang pertama itu kita membutuhkan peta lokasi ataupun bisa juga maps ya. Kalau sekarang kan sudah elektronik semua, jadi bisa menggunakan maps. Nah, kemudian GPS itu perlu juga digunakan sebagai alat untuk menentukan titik koordinat dan elevasi yang ada di lokasi penelitian tersebut, begitu. Termometer untuk dilakukan ataupun digunakan sebagai pengukuran suhu dari manifestasi mata air panas tersebut ataupun pengukuran suhu udara yang ada di sekitaran lokasi penelitian tersebut. Yang keempat itu ada pH meter. Ini alat ini digunakan untuk mengukur pH ataupun tingkat keasaman dari suatu manifestasi, khususnya manifestasi mata air panas tadi, begitu. Nah, yang keenam itu kertas saring. Nah, kertas saring ini digunakan sebagai proses penyaringan, memisahkan kotoran yang ada pada fluida mata air panas sebelum dilakukan penelitian. Maaf ya, tadi kelewatan. Yang kelima itu sebelum keenam itu, yang kelima adalah botol sampel. Jadi sampelnya itu kita ambil terus kita gunakan ataupun kita simpan pada botol sampel sebagai wadah. Itu sampel mata air tersebut kita simpan dalam botol tersebut ya. Next. Nah, sarung tangan. Nah, sarung tangan juga ini perlu, yaitu sebagai pengaman ya, supaya kita kalau terkena air panas itu tidak langsung, karena airnya itu cukup panas sehingga kita hati-hati dalam melaksanakan ataupun pengambilan sampel tersebut. Yang kedelapan itu adalah gayung. Jadi gayung itu bisa kita buat dari sedemikian rupa, bisa dari belek dan sebagainya. Itu digunakan untuk mengambil sampel dari manifestasi manifestasi panas bumi tersebut, yaitu khususnya air panas ya. Kemudian box. Nah, box ini digunakan untuk menyimpan botol. Jadi barang-barang botol sampel menjaga agar terkontaminasi ya. Terkontaminasi dengan lingkungan sekitar. Jadi botol sampel itu kita simpan di dalam box sehingga aman, begitu. Tapi ini untuk box ini kita kondisikan dulu. Kemudian yang ke-10 spektrofotometer. Nah, alat ini digunakan sebagai pengambilan dokumentasi kegiatan-kegiatan. Maksud saya alat ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur kimia ya. Maaf ya, salah tadi. Jadi spektrofotometer ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur kimia. Ini bisa kita dapatkan di lab-lab yang ada di yang ada di Sulawesi Utara. Nanti kita akan cari. Nah, yang ke-11 itu kamera digital ataupun kamera HP, handphone juga bisa. Itu digunakan untuk mengambil dokumentasi yang ada di yang selama kita melaksanakan penelitian tersebut.
Nah, yang ke-12 itu alat tulis menu. Tentunya kita membutuhkan mencatat data-data. Jadi data-datanya itu seperti temperatur dan sebagainya kita catat-catat terlebih dahulu begitu. Kemudian ada PC ataupun laptop ataupun komputer itu digunakan untuk pengolahan data. Jadi data-data yang kita sudah dapatkan kita olah, kemudian kita sudah dapatkan hasilnya kita masukkan dalam hasil, ya ini khusus skripsi begitu. Nah next, nah ini untuk desain penelitian ataupun jenis penelitian saya. Ini bisa dilihat di slide yang saya paparkan. Jadi kita yang pertama ini diagram alir ya. Diagram alir untuk desain penelitian saya itu kita masuk yang pertama itu saya angkat dari permasalahan terlebih dahulu. Kemudian itu ada terbagi dua, itu ada studi literaturnya. Kemudian ada kegiatan lapangannya. Nah, kemudian pengambil data fisik yaitu turun lapangan langsung untuk mengambil data tersebut, yaitu data koordinat, suhu, pH dan sebagainya. Kemudian pengambilan data untuk sampel manifestasi khususnya yaitu air panas. Kemudian kegiatan laboratorium. Nah, jadi data-data yang sudah kita ambil sampel atau semua atau apapun itu yang kita dapatkan dari lapangan penelitian kita ambil terus kita bawa ke laboratorium untuk dites. Kemudian pengolahan, lalu kesimpulan, begitu seterusnya. Next. Nah, untuk variabel-variabel penelitian dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan, ya ini yang pertama itu masuk pada variabel. Jadi variabel yang saya gunakan itu adalah temperatur manifestasi mata air panas. Yang kedua itu tipe fluida mata air panas. Jadi hanya dua variabel yang saya gunakan. Terus lanjut sumber-sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama itu pengukuran suhu dilakukan dengan mengukur suhu di lapangan menggunakan termometer. Jadi termometer tadi saya gunakan untuk mengukur suhu di lapangan tersebut. Dan pengambilan data penunjang dalam penelitian seperti koordinat dan pH. Agar supaya menunjang data-data kita ambil juga data koordinatnya serta data pH-nya juga. Nah, pengumpulan data di lapangan ini dapat dilihat pada tabel 3.1. Sebentar saya akan tampilkan ya. Yang kedua, pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara mengambil sampel air panas pada daerah manifestasi dan dari sumber manifestasi dan memasukkannya ke dalam botol sampel. Kemudian, sampel yang telah diambil pada lokasi penelitian tersebut dibawa ke laboratorium untuk dilakukan uji laboratorium. Kemudian hasil laboratoriumnya yang sudah ada, yang sudah didapatkan dapat dilihat dalam tabel, yaitu kita masukkan lagi ke dalam tabel yang sudah kita sediakan tadi, yaitu 3.2. Ini ya, saya akan tampilkan. Nah, ini tabel yang saya masuk. Bisa dilihat, ini tabel yang pertama, itu tabel 3.1. Itu adalah parameter pengumpulan data lapangan. Kemudian, di sini ada nama lokasi, koordinat X, Y, pH, elevasi, temperatur, manifestasi, udara, keterangan, dan sebagainya. Nah, tabel 3.2 itu parameter pengumpulan data di lapangan, yaitu sampel mata air panas, klorida, S4, HCO, data kimia. Nah, data ini didapatkan dari hasil laboratorium begitu. Next. Nah, teknik pengolahan dan analisis data. Jadi pada teknik dan pengolahan dan analisis data ini ditunjukkan oleh gambar di mana dalam penelitian ini dilakukan kegiatan lapangan, yaitu pengambilan data di lapangan seperti titik koordinat dan temperatur mata air panas pada daerah manifestasi. Jadi manifestasi yang saya maksud di sini adalah manifestasi mata air panas. Dan untuk pengambilan sampel pada daerah manifestasi mata air panas, kemudian setelah pengambilan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis laboratorium. Kemudian untuk melihat kandungan kimia, hal ini dilakukan agar kiranya bisa kita melihat kandungan-kandungan kimia pada sampel yang sudah diambil daripada manifestasi tersebut ya. Next. Nah, dari hasil laboratorium tersebut yang sudah kita peroleh, kita melakukan pengolahan data, yaitu penghitungan presentasi setiap unsur setelah mendapatkan hasil presentasinya, kemudian diplot pada diagram trilinier, yaitu yang tadi ya, Gigenbach maksud saya, diagram Gigenbach itu atau diagram trilinier yang berdasarkan kandungan ion klorida, sulfat dan bikarbonat, sehingga dari diagram tersebut kita bisa menentukan tipe-tipe fluida manifestasi mata air panas pada daerah manifestasi begitu.
Next. Nah, ini untuk lebih simpelnya yang saya jelaskan tadi itu bisa dilihat pada diagram yang saya tampilkan di slide ini. Jadi itu data pengumpulan dan pengambilan, terus analisis, katio, anion, kemudian koordinat temperatur pH, itu adalah tipe fluida manifestasi air panas, kemudian pengolahan data, anion, koordinat dan sebagainya ya. Itu bisa dilihat di diagram alir yang saya tampilkan. Next. Nah, untuk diagram ternary plot ya. Nah, diagram ternary plot ini digunakan untuk mengklasifikasikan air panas bumi berdasarkan proporsi relatif ion-ion klorida, sulfat, dan bikarbonat. Ya. Kemudian berikut ini adalah merupakan tahapan dan formula yang digunakan untuk menghitung proporsi masing-masing ion dan kemudian diplot pada diagram ternary plot yang saya maksud tadi ya. Jadi yang pertama itu jumlah konsentrasi klorida ppm dan sulfat ppm dan bikarbonat ppm. Nah, itu rumusnya adalah sigma konsentrasi sama dengan klorida tambah sulfat tambah HCO3 ya. Kemudian yang kedua itu dihitung proporsi relatif dari masing-masing komponen jumlah di atas dalam persen ya. Jadi persen kloridanya itu berapa, persen sulfat SO4-nya itu berapa, persen HCO3-nya itu berapa, dan sebagainya. Next. Nah, 3. Nah, ini yang ketiga adalah posisi masing-masing mata air pada diagram ternary plot. Diagram ini membantu menentukan sampel dari ya, bukan darah ya. Mohon maaf ya jika terdapat kesalahan pengetikan. Jadi sampel dari mata air panas mana yang paling sesuai untuk perhitungan. Mohon maaf jika terdapat dari ya, bukan darah. Sesuai untuk perhitungan. Bisa dilihat di sini gambar 3.6. Itu adalah gambar dari diagram ternary plot yang akan digunakan. Next. Nah, sudah selesai. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menunjang pembuatan proposal skripsi saya. Oleh karena itu, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun penyebutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.